Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Dalam mengawali kunjungan kerjanya di Gresik, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan food estate berbasis mangga dan taksi Al-Sinta. Presiden menilai jika para petani bisa menanam mangga kurang lebih di 1.000 hektar pada 4 kecamatan di Gresik, maka 3 tahun ke depan bisa diekspor ke berbagai negara. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik pada Senin 22 Agustus 2022. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meluncurkan food estate atau lumbung pangan berbasis mangga dan taksi Al-Sintan. Lumbung ini diharapkan memicu petani menanam mangga di area seluas kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kecamatan di Gresik. Dengan begitu, Presiden berharap dalam 3 tahun ke depan mangga dapat diekspor ke berbagai negara. Selain di Gresik, Presiden mengupayakan para petani di daerah lain memiliki lahan marginal dan dapat menanam serta memproduksi mangga berkualitas baik. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo turut mengenalkan taksi Al-Sintan dan mesin pertanian. Presiden berharap petani dapat memanfaatkan maksimal pemberian alat dari Kementerian Pertanian. Taksi Al-Sintan merupakan program penyediaan alat dan mesin pertanian secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan kredit usaha rakyat dengan pemberian subsidi bunga dari pemerintah. Dan diharapkan program ini dapat menggantikan pola lama yang dinilai tidak produktif. Akan banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, provinsi, kabupaten, akan banyak para petani yang mau beli alat dan mesin pertanian, baik itu rice mill unit, RMU, baik dryer, baik combine harvester, baik traktor dan lain-lain dengan pola taksi Al-Sintan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyampaikan kuliah umum di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Menteri Hadi mengajak kepada para mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Menteri ATR atau Kepala BPN Hadi Cahyanto dalam kunjungannya ke Universitas Negeri Malang mengajak mahasiswa untuk bergerak sebagai agen perubahan di kampus dan lingkungan masyarakat demi menyongsong generasi muda berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Hadi Cahyanto menyebutkan untuk mewujudkan generasi emas ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti SDM unggul, ahli teknologi, dan kesiapan setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mempersiapkan terrealisasinya Indonesia Emas 2045. Indonesia akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia berdasarkan letak geografis dan populasi, serta sumber daya manusia yang unggul dan sumber daya alam yang berlimpah sebagai penyokongnya. Dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kementerian ATR atau BPN mempunyai peranan penting untuk memastikan pengelolaan pertanahan, penataan ruang, serta mewujudkan pelayanan pertanahan berstandar dunia. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Negeri Malang, bahwa gunakan kesempatan emas ini untuk membekali diri, mengembangkan diri sebagai pelaku agen perubahan di kampus dan di lingkungan masyarakat. Dan mari kita songsong generasi emas dengan sepenuh hati demi mewujudkan cita-cita luhur kita, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pemirsa, industri furnitur memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan kinerja sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari capaian nilai ekspor produk furnitur nasional menembus 2,5 miliar US dollar pada tahun 2022 atau naik 33% dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,9 miliar US dollar. Capaian nilai ekspor produk furniture nasional pada tahun 2022 menembus 2,5 miliar US dollar, di mana nilai ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 1,9 miliar US dollar.
Dengan naiknya nilai ekspor industri furniture sebesar 33%, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk mengoptimalkan pasar global. Hal tersebut dikarenakan industri furniture memiliki peran yang penting terhadap peningkatan kinerja sektor manufaktur dan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita mengimbau kepada pelaku furniture dan kerajinan agar memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekspor barang, agar industri furniture dan kerajinan nasional tidak semata menjadi produsen, tetapi menjadi trendsetter di tingkat global. Hal tersebut disampaikan Menperin saat menghadiri pameran IFEX 2022. Para pelaku industri furniture dan kerajinan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan sertifikasi TKDN agar dapat menjual produk-produknya di e-katalog. Kami terus berupaya di Kementerian Perindustrian bahwa proses sertifikasi TKDN di tahun-tahun atau di masa-masa yang akan datang tidak hanya makin murah, tetapi juga makin cepat. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan resmi melakukan kick-off pemagangan dalam negeri tahun 2022 di Danau Toba, Medan, Sumatera Utara. Menaker Ida Fauzia menegaskan program pemagangan dilakukan guna menunjang 5 destinasi wisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program pemagangan dalam negeri 2022 di 5 destinasi wisata super prioritas dalam menyiapkan SDM pariwisata yang berkualitas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pengembangan 5 destinasi wisata prioritas ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah pada sektor pariwisata dengan 5 destinasi wisata tersebut yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Menteri Ida juga berpesan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan agar unggul dalam segi kualitas SDM yang dimiliki. Pertama yakni tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata. Kedua yakni dengan penggunaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan. Dan ketiga yakni pengembangan sikap, perilaku, dan sopan santun. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ida menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Kemenaker juga telah melaksanakan program pemagangan yang difokuskan di 5 DWSP sebanyak 500 orang yang dilaksanakan di 62 perusahaan sebagai bentuk kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan dalam peningkatan kualitas SDM pariwisata di Indonesia. Maksud dari upaya pemerintah untuk menjadikan 5 destinasi prioritas itu adalah melakukan pembenahan di banyak hal. Pembenahan infrastruktur, transportasi, jaringan komunikasi, sarana akomodasi, dan restoran. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam membangun 5 destinasi menjadi super prioritas itu adalah penyiapan sumber daya manusia pariwisata. Percuma fasilitas infrastruktur dibangun, tapi tidak dibangun sumber daya manusia. Nggak ada artinya pembangunan infrastruktur yang dilakukan itu jika mengabaikan pembangunan sumber daya manusianya. Oleh karena itu secara keseluruhan maka pembangunan itu harus dilakukan, infrastruktur dibenahi, transportasi dibenahi, jaringan komunikasi dibenahi, sarana akomodasi dan restorannya dibenahi, dan yang tidak kalah pentingnya dan itu menjadi ruh dari semua upaya itu adalah peningkatan sumber daya manusianya. Kementerian Ketenagakerjaan hadir. Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan bangun infrastruktur, itu bukan urusan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan intervensi melalui pembangunan sumber daya manusianya. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Sekolah Lapang, platform cuaca bagi nelayan dan petani sesaat lagi.